Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur di malam hari ini setelah Allah berikan hujan. Semoga hujannya mendatangkan keberkahan, karena kita tahu tidak semua hujan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh alaihissalam adanya hujan sebagai bentuk adab siksa dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan panduan ajaran saat diturunkan hujan, dianjurkan untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Dan apabila dihentikan hujan juga kita dianjurkan untuk berdoa, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kita mendapatkan hujan karena fadilah karunia dari Allah dan karena rahmat, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik awal hujan ataupun akhir hujan, bagaimana Islam mengajarkan kita agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, di kesempatan kali ini kita akan kembali mengambil petikan pelajaran berharga dari kehidupan manusia terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada di fase Makkah, belum hijrah, dan ini detik-detik ataupun nanti sudah masuk penghujung akhir-akhir tahun di kota Makkah, karena beberapa bulan ke depan ya itu akan ada berita duka cita dengan wafatnya Abu Thalib, kemudian setelahnya akan meninggalnya juga ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tapi sebelum itu penulis mengingatkan akan ada judul besar dan banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini, yaitu tentang al-muqata'atul 'amah, pemboikotan besar-besaran ya. Dan ini bagian daripada perang urat saraf ya. Bagaimana musuh-musuh Islam saat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berdakwah di kota Makkah tidak berhasil dengan menyiksa para sahabat, dengan mengejek Nabi Muhammad SAW, menghina bahkan mengganggu sholatnya Nabi, itu tidak menghentikan ya kajian-kajian Nabi, bahkan keseriusannya para sahabat untuk terus mendalami ajaran Islam. Dan sebagaimana telah kita jelaskan bahwa di awal dakwah Nabi menekankan pelajaran akidah, keyakinan, bagaimana diajarkan tentang keyakinan adanya balasan dengan surganya Allah yang luas seluas langit dan bumi, adanya nerakanya Allah yang panasnya sebagai bahan bakarnya adalah batu dengan manusia. Ini diingatkan oleh Nabi di fase Makkah. Adanya Allah, adanya para malaikat, adanya utusan Allah. Dan ini bagian, kalau kita simpulkan dalam agama kita, adalah masuk dari rukun iman ya, masuk dari rukun iman, karena semua rukun iman berkaitan dengan amalan hati. Meyakini adanya Allah, meyakini adanya Nabi, meyakini adanya para malaikat, adanya para rasul, adanya kitab-kitab suci. Itu semuanya apa? Butuh keyakinan hatinya. Dan itulah yang pertama kali ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat, sehingga kekuatan imannya bertahan.
apapun ujiannya yang Allah berikan kepada mereka, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, di kota Makkah, di fase Makkah, dakwah di kota Makkah, tidak ada ceritanya umat Islam murtad. Tidak ada ceritanya. Tidak ada orang munafik di kota Makkah saat itu. Ya, di fase awal dakwah Nabi, karena rahasia Islam itu kokoh di hati para sahabat, karena Nabi mendidik para sahabat dengan keyakinan, ya, dan sebagai bahan bekal kita mendidik diri kita, termasuk mendidik istri kita dan anak kita dan kerabat kita, bahkan anak-anak kita di sekolah, bagaimana mereka dikenalkan pertama kali juz amma, juz 30. Itu juz 30 para jamaah, dari amma yatasaalun anin naba'il azim, bertanya tentang hari kiamat gitu kan. Kemudian setelah an-naba ini ada an-nazi'at, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Itu nanti bagaimana diberitakan tentang para malaikat. Kemudian juga ada abasa wa tawalla dan seterusnya. Nanti kita dapatkan mayoritas surat-surat di juz 30, mayoritasnya itu adalah diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan itu untuk menunjukkan kandungan surat-surat di juz 30 menanamkan tentang keyakinan, termasuk Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang dikenal dengan istilah triple kul, ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ini surat-surat yang diturunkan di kota Makkah dan isinya tentang keyakinan. Dan kalau kita terapkan para jamaah saat ini, 3 surat ini bisa ngusir jin, ya, perkara goib, dengan bermodalkan 3 surat pendek yang hampir kita katakan semua umat Islam hafal. Apalagi kalau sholatnya sendirian. Kalau sholatnya diimami sama imam misalkan, pasti kita ya mau tidak mau ngikuti bacaan imam. Tapi coba kalau kita sholat di rumah, ya, apalagi di request sama temennya, Pak jangan lama-lama ya sholatnya, cepat ya, saya tunggu. Akhirnya yang dipilih mungkin surat-surat pendek itu. Jangan kita remehkan surat pendek itu. Pendeknya surat tersebut bisa bikin kepanasan jin. Itu menunjukkan apa? Keyakinan, dan berdampak besar kepada kaum kalangan jin. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis menyebutkan kita memasuki tahun ke-7 dari kenabian. Saat Nabi diboikot, bagaimanakah bentuk pemboikotannya? Jadi orang Quraisy ini sudah kebingungan bagaimana lagi caranya. Dibunuh umat Islam malah bertambah, disiksa juga tetap sabar. Ada yang buta, ada yang pincang, ada yang cacat badannya seumur hidup karena penyiksaan itu, tidak ada penyesalan. Kenapa? Karena mereka yakin ini dunia, ini cobaan, gitu ya. Saat para sahabat dibutakan matanya dengan disiksa bahkan sampai dibunuh, para sahabat mengingat janji Nabi, mati syahid, masuk surga, mempunyai sayap di surga, terbang kemana saja, ya. Itu diberitakan oleh Nabi. Jadi para sahabat tambah yakin, bahkan mencari mati syahid, ya, mendapatkan berita tentang siksaan ini tidak sebanding dengan apa yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel, ya. Khabbab ibn al-Arath pernah mengatakan ketika Khabbab itu disiksa di hadapan Nabi, Nabi hanya duduk saja depan Ka'bah menyaksikan para sahabat disiksa. Kemudian bukan Nabi egois, bukan, tapi bagaimana Allah mengajarkan peluang-peluang pahala dengan cobaan besar ini. Khabbab sampai mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Kenapa engkau tidak menolong kami? Dan seterusnya. Kata Nabi, demi Allah kalian terburu-buru. Subhanallah, para sahabat disiksa. Kata Nabi, kalian terburu-buru, kalian tergesa-gesa. Umat sebelum kalian ada Bani Israel, badannya ditanam di tanah, kepalanya digergaji, kata Nabi. Kepala orang tersebut digergaji dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya terbelah 2. Mereka tidak meninggalkan Islam. Adapun kalian, kata Nabi, kalian tergesa-gesa, kalian terburu-buru. Padahal para sahabat disiksa juga. Itu untuk menunjukkan apa? Bahwa saja dengan adanya cobaan ini, perlu diingat para jamaah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan,
Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amsal. Yubtala rajul ala bihasabi imanihi. Ya. Nabi mengatakan, manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Jadi kalau ada di BTN ini yang merasa level cobaannya mengalahkan level apa Pak? Kentucky, ya kan itu ada tuh pedis-pedisnya tuh level-levelnya, ya. Kalau kita dapatkan ada cobaan kita levelnya merasa tertinggi, ingat hadis ini. Nabi mengatakan cobaan yang paling besar yang dirasakan manusia adalah cobaan yang Allah berikan kepada para nabi, dan di Kendari nggak ada nabi, nggak ada nabi Tolaki, nabi Buton, nabi Muna, Bugis, tidak ada, ya. Nabi mengatakan tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisal para nabi, kemudian yang semisal para nabi, yaitu orang-orang soleh. Maka kata para ulama, kalau Anda orang soleh, ya, kalau Anda memang orang soleh, apa itu orang soleh? Kata Imam Utsaimin, orang soleh adalah orang yang bisa memberikan haknya Allah, memenuhi hak Allah, dan orang yang bisa memenuhi hak makhluk. Jadi baik sama Allah dan baik sama makhluk, itu orang soleh. Kalau Anda merasa diri Anda orang soleh, apa dengan hadis ini faidahnya? Bersiap-siaplah untuk diuji. Karena tidak ada orang soleh di dunia pasti diuji. Coba Anda buka nanti surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu, Al-Ankabut laba-laba, ya. Dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mudahnya mengatakan ya Allah kami beriman, ya Allah kami orang beriman, dengan mudahnya Anda mengatakan demikian? Kata Allah, wahum la yuftanun, padahal kalian belum diuji. Itu artinya, kata para ulama, kalau Anda mengatakan ya Allah saya orang Islam, ya Allah saya orang beriman, siap-siaplah Anda diuji. Tidak ada satupun orang beriman di dunia pasti diuji. Justru para ulama khawatir, para hadirin, para ulama khawatir kalau hidup di dunia nggak dapat ujian. Kenapa? Pernah saya sampaikan biografinya Qarun, Fir'aun itu dalam sejarahnya bisa dikatakan nggak pernah sakit. Jadi siapa yang nggak pernah sakit ini dikhawatirkan. Bukan kita katakan oh ada Fir'aun di BTN, bukan, ya. Tetapi kalau orang beriman pasti ujiannya ada. Kenapa? Karena dunia ini darul bala, negeri ujian ini dunia. Untuk siapa? Untuk orang Islam. Ustadz, kenapa orang kafir kok, orang non muslim kayak enak di dunia? Ya karena ini surganya. Ini surga bagi orang non muslim. Tapi bagi orang Islam, Anda dipaksa musim hujan mesti berwudu. Ustadz, bolehkah kalau karena saat lagi dingin nih ada air tapi saya tayamum saja? Nggak bisa. Ya, kalau memang Anda masih bisa pakai air, harus pakai air. Dingin Ustadz, itu nih ujian. Kita orang Islam wajib diuji, gitu ya. Maka kita dapatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan seluruh umat Islam diboikot. Diboikot untuk apa para jamaah? Diboikot alla yunakihuhum. Jangan menikah dengan orang Islam, dengan Bani Hashim, dengan Bani Abdul Muttalib. Ya, Bani Hashim dengan Bani Muttalib ini dua kabilah yang membela Nabi. Jadi orang Quraisy mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, tolong serahkan Muhammad untuk kami bunuh. Jelas Abu Thalib sebagai pamannya tidak mau menyerahkan Nabi. Ya. Kemudian Bani Hashim dengan Bani Muttalib sepakat untuk menolong Nabi, walaupun di antara mereka ada yang kafir. Ternyata subhanallah ada orang kafir yang membantu Islam, membantu Nabi karena lewat sebab kekerabatan.
Ya, karena lewat sebab keluarga dekat. Akhirnya mereka rela berkorban karena sebab membela Nabi Muhammad SAW dari sisi kekeluargaannya. Maka mereka mendapatkan boikot dari orang Quraisy di kota Makkah. Jangan menikahi Bani Hashim, jangan menikahi Bani Muthalib. Yang kedua, la yubayi'uhum, jangan berjualan kepada mereka dan jangan membeli produk mereka, boikot barang dagangannya. Jadi bayangkan, mereka ada di komunitas perkampungan Bani Hashim, Bani Muthalib, tidak boleh diperdagangkan barang dagangannya, tidak boleh menikah dengan sama mereka, wala yujalisuhum wala yukhalituhum, jangan duduk-duduk nongkrong sama mereka, jangan ngobrol dengan mereka, baku bombe dengan mereka, kurang lebih begitu. Harus diam-diaman. Wala yadkhulu buyutahum, jangan masuk rumah mereka. Jadi pokoknya diasingkan kayak orang asing di Mekah. Padahal mereka masih sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, masih ada kekerabatan. Ya, tapi Bani Hashim dengan Bani Muthalib dikucilkan dari komunitas orang-orang Quraisy. Kemudian jangan ngajak ngobrol sampai kata mereka kalau Bani Hashim dengan Bani Muthalib rela menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Itu syaratnya cuma satu loh Pak. Kalau Muhammad rela mereka serahkan, biarkan mereka bebas kembali. Tapi subhanallah, karena mereka merasa Nabi Muhammad SAW adalah kerabat yang sangat baik dan layak dibela, akhirnya mereka rela lapar. Bayangkan Pak, di boikotnya kurang lebih berjalan 3 tahun, bukan 3 hari. Bayangkan kalau bapak-bapak di BTN ini ya, bapak kalau di BTN ini Pak, semua warga BTN tidak ngajak ngobrol bapak-bapak selama seminggu. Padahal bapak lalu lalang ke masjid, ke pasar, ke lapang, jalan di lorong-lorongnya, nggak disapa, nggak disenyumi, pokoknya kayak patung lewat. Selama berapa lama? 3 tahun. Kira-kira betah nggak bapak di BTN? Kemungkinan hanya seminggu, 2 minggu, 1 bulan mungkin bertahan. 2 bulan setengah tahun, tiba-tiba bapak-bapak iklan di pintunya apa? Rumah ini dijual. Kemudian pindah. Kenapa? Gelisah Pak. Nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang ngajak senyum. Padahal sama-sama kerabatnya. Itu yang dirasakan Bani Hashim dengan Bani Muthalib gara-gara membela Nabi. Umat Islam khususnya merasakan sangat berat dirasakan. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjanjian tadi, boikot tadi ditulis, yang menulisnya di sini ada berbeda pendapat, beberapa nama, tetapi dirojihkan satu nama, Baghid ibn Amir ibn Hashim. Yang menulis apa namanya, pemboikotan ini ditulis, ditempel di Ka'bah, di dalam Ka'bah. Jadi itu sebagai bentuk sesuatu yang dimuliakan, karena diawali dengan bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi sekapir-kapirnya orang Quraisy, mereka masih beriman sama Allah. Tapi mereka kenapa mereka tidak dikatakan beriman secara benar? Karena mereka musyrik. Mereka percaya adanya Allah, tapi mereka juga percaya adanya 360 patung. Gitu ya. Jadi kita dapatkan orang Quraisy menulis pemboikotan itu, ditulis di kertas, kemudian ditempel dalam Ka'bah. Yang menulisnya adalah Baghid ibn Amir ibn Hisham. Orang ini didoakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari agar tangannya menjadi lumpuh dan dikabulkan oleh Allah. Maka para jamaah, dengan kisah ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan manfaatkan badan kita, tenaga kita, pikiran kita, dana kita untuk perkara yang menentang Allah dan Rasul. Tidak ada keberkahan. Makanya Baghid, dia menulis, dia memberikan kontribusi dengan tangannya, menulis boikot ini, mendolimi umat Islam, mendolimi Bani Hashim, Bani Muthalib, masih kerabatnya mereka sendiri. Akhirnya didoakan sama Nabi, tangannya langsung lumpuh. Na'udzubillah min
min dalik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemboikotan berjalan selama 3 tahun lamanya, dan ada beberapa kisah. Bayangkan kalau orang diboikot, tidak boleh berjual beli, dipersulit makanannya, sampai para sahabat mendapatkan anak-anaknya menjerit kelaparan, sampai di antara mereka ada yang memakan rumput-rumput ilalang, dedaunan, ada yang memakan kulit, ya, kulit yang berserakan yang ditemukan di jalan, kemudian karena mempertahankan makanan tidak ada, akhirnya terpaksa untuk memakan apa yang bisa dimakan. Sampai kalau ada pedagang, kita tahu orang Quraisy disebutkan dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita wasaib, kebiasaan orang Quraisy berdagang ke negeri Syam, ke Palestina, sampai ke negeri Yaman di musim panas, musim dingin. Itu orang Quraisy berdagang keluar, juga orang luar terkadang berdagang ke Makkah. Saat ada orang membawa dagangannya ke Makkah, dipersulit untuk sampai ke Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Kalau ada orang Quraisy memiliki barang dagangan, boleh dijual sama orang-orang yang diboikot itu, tapi dinaikkan harganya, sehingga orang-orang tersebut merasa kesulitan untuk membeli barang dagangan yang diangkat harganya. Kemudian subhanallah, di antara orang-orang yang memboikot ada namanya Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam ini merupakan sepupunya Ibunda Khadijah, anak dari pamannya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka kita dapatkan dia merasa kasihan sama bibinya. Akhirnya apa? Di malam hari dia sembunyi-sembunyi membawa makanan sampai ketahuan sama Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal melarangnya, tapi dia berusaha untuk memaksa kepada Abu Jahal menolong keluarganya yang sedang kelaparan. Demikian juga Abu Thalib. Itu Abu Thalib saking khawatirnya kepada Nabi, sampai tempat tidurnya Nabi itu strateginya Abu Thalib untuk menjaga nyawanya Nabi Muhammad SAW. Padahal Abu Thalib tidak masuk Islam, ya, tapi paman yang sangat perhatian sama Nabi. Abu Thalib ketika mendapatkan Nabi akan tidur di ranjangnya, kata Abu Thalib, jangan kau tidur di tempat tidurmu, biarkan anak-anak saya. Khawatirnya, kata Abu Thalib, kalau engkau diketahui tempat tidurmu di titik tertentu oleh orang-orang yang memboikot kita ini, kemudian engkau dibunuh. Akhirnya Nabi tidur di tempat lain sampai tempat tidurnya digantikan oleh anaknya Abu Thalib atau oleh kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi uniknya para jamaah, dan ini pesan berharga dalam kisah menyedihkan ini adalah, Nabi walaupun dalam kondisi kesulitan secara ekonomi, ya, kelaparan 3 tahun loh Pak. 1 tahun itu 360 harian kali 3 berarti kurang lebih 1000 hari lebih. Ya, kurang lebih selama 3 tahunan ini dalam kondisi kelaparan, makan seadanya, sampai pernah diceritakan Umar ibn Khattab di malam hari pernah kencing, buang air kecil gitu ya. Karena zaman dulu, di zaman Nabi tidak ada WC dalam rumah. Ya, di zaman Nabi dulu tidak ada WC dalam rumah. Itu kalau mereka ingin buang air kecil, mencari tempat yang lembah gitu, tempat yang bawah, kemudian disitulah melaksanakan hajatnya. Tiba-tiba di malam hari dalam kondisi kelaparan, Umar ibn Khattab buang hajat. Antum tahu kalau padang pasir, kalau buang hajat itu bagaimana? Langsung menyerap kan? Tiba-tiba di malam hari nggak ada lampu jelas, terdengar suara buang air kecilnya kayak tidak langsung diserap oleh tanah, sepertinya ada sesuatu. Dengan terpaksa dicek, ternyata yang dikencingi itu kulit, dibersihkan, kemudian terpaksa dimakan. Saking apanya? Gak ada makanan. 3 tahun loh Pak. Anda kena COVID. Ingat waktu dulu awal-awal kena COVID, diinformasikan Bapak Wali Kota, pasar tutup. Langsung tuh Pak, telur habis, tepung habis, minyak goreng habis. Pokoknya uang kita di celengan dibuka semuanya mungkin. Yang ATM-nya langsung dibongkar dan seterusnya. Subhanallah. Ini fitrah manusia, kelaparan, takut mati gitu. Takut miskin, takut tidak ada makanan. Itu fitrah sebagai manusia biasa. Tapi itu yang dirasakan Nabi selama 3 tahun, tidak ada makanan seadanya. Tapi uniknya apa?
Uniknya adalah sesulit apapun ujian dunia tidak menghentikan pengajian. Kenapa? Karena dengan adanya pengajian, disitulah gizi rohani. Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau ada orang dikit-dikit sakit, badannya dikit-dikit sakit, kata beliau, kalau hasil diagnosa beliau, kemungkinan yang paling dominan sakitnya itu berawal dari hatinya. Karena kalau ada psikis yang sakit, itu berimbas besar kepada fisiknya. Kalau hatinya baik, sehat, maka badannya akan terimbas. Maka tidak jarang, ya, kadang kita dapatkan ada orang sakit badannya, tapi karena hatinya kuat dengan keimanan, kuat agamanya di hatinya, dia kayak tidak terlihat sakit, gitu kan? Banyak kita dapatkan orang-orang yang soleh, sebenarnya dia sakit, tapi berusaha tidak merasakan sakit dengan apa? Dengan keimanan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau pernah disarankan sama dokternya, karena beliau orang yang rajin baca buku, kutu buku lah orang Indonesia bilang. Sampai kata dokternya, wahai Imam, engkau ini lagi sakit, sudah jangan baca buku, jangan belajar agama dulu, jangan kajian, gitu kan. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, justru saya walaupun fisik saya sakit, dengan saya mengkaji Islam, saya merasa sehat. Berkahnya agama. Makanya kita dapatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam kondisi kesulitan ekonomi, kajian tetap jalan. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Imam Ahmad. Ini suara saya sudah berapa persen? Tadi teriak Jumatan. Insyaallah. Dikit ya. Imam Ahmad, beliau mengatakan kebutuhan kita kepada ilmu agama melebihi kebutuhan kita kepada makan minum. Tapi karena orang Islam kurang minat mengaji, lebih minat makan masonggi, ya, barongko, roti bantal, dan yang semisalnya, ya. Terkadang ilmu agama itu level berapa gitu, oh itu nanti bi. Padahal menurut para ulama, kebutuhan kita gizi dengan rohani kita dengan ilmu agama melebihi kebutuhan kita dengan makan minum. Apa buktinya kata Imam Ahmad? Buktinya kita mampu menahan makan minum di bulan Ramadan. Berarti kebutuhan makan minum minimal 1 kali. Ya. Tapi kalau kebutuhan agama, kata Imam Ahmad, sesuai dengan desahan napas. Sekarang kita berapa kali bernapas 1 hari? Di situ kita butuh ilmu. Makanya semakin kita mendalami agama, semakin banyak keberkahan dalam hidup kita. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, dalam 1 malam, Pak, beliau pernah sempat bermalam di rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Dijamu oleh Imam Ahmad, kemudian setelah dijamu malam hari, kemudian Imam Syafi'i tidur. Ternyata sebelum tidur beliau pikirkan ada perkara-perkara agama yang beliau pikirkan gak bikin tidur gitu. Saya gak bisa tidur. Akhirnya beliau tulis fatwa dalam 1 malam, kalau tidak salah kurang lebih ada 100 atau lebih fatwa yang beliau tulis dalam 1 malam. Ilmu agama beliau catat dalam 1 malam. Saking menikmati agamanya. Ya, maka kita dapatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan para sahabat memahami pentingnya kajian, apalagi di masa sulit. Ya, dibutuhkan apa? Motivasi-motivasi dari Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam. Para hadirin, setelah berjalan 3 tahun lamanya, Allah tundukkan beberapa hati orang-orang yang memboikot untuk membela Nabi. Tiba-tiba muncullah Hisham ibn Amr. Ini orang kafir nih, ya, masih kerabatnya Bani Hashim Bani Muthalib. Hisham ibn Amr kemudian di malam hari dia sembunyi-sembunyi,
ya, membawa makanan kepada Bani Hashim. Kemudian dia juga pergi kepada Zuhair ibn Abi Umayyah, yang Zuhair ibn Abi Umayyah ini ibunya adalah Atikah binti Abdul Muttalib yang diboikot. Bayangkan, ibunya diboikot, anaknya tidak, gitu ya, bergabung. Dan oh ya, ada satu poin yang harus diingat. Bani Hashim dengan Bani Muttalib sebenarnya ada Abu Lahab. Tapi Abu Lahab tidak bergabung di boikot. Ini uniknya Abu Lahab nih. Abu Lahab walaupun dari Bani Hashim, Bani Muttalib, Abu Lahab justru yang memboikot Bani Hashim, Bani Muttalib. Bibi-bibinya, paman-pamannya, kerabatnya diboikot sama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab di kubu orang yang memboikot, Bani Hashim dengan Bani Muttalib di kubu yang diboikot. Inilah uniknya Abu Lahab. Hatinya sudah tak kancing, ya, sudah tidak ada lagi pintu hidayah dari Allah. Karena apa? Sudah ditetapkan dari awal Nabi berdakwah, tabat yada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil selama-lamanya tidak akan pernah dapat hidayah. Itu di awal dakwah. Makanya hatinya sudah tak kancing. Maka ketika diboikot Nabi, itu malah bahagia, ya, dengan Bani Hashim. Kemudian Hisham ibn Amr dengan Zuhair ibn Abi Umayyah, atau Zuhair ibn Abi Umayyah ini mendatangi ibunya yang lagi diboikot. Ibunya mengatakan, ya Zuhair, apakah engkau ridho? Engkau makan, minum, tidur nyenyak. Engkau makan, minum, tidur nyenyak, kemana-mana bebas. Padahal bibi-bibimu sedang diboikot, sedang kesulitan, kelaparan 3 tahun. Apa kau suka kerabat engkau kelaparan? Kata ibunya ini. Akhirnya dia mengatakan, mau di apa? Saya cuma sendirian, kata si anak ini. Kemudian ibunya mengatakan, si Zuhair ini mengatakan, seandainya ada orang lain yang mendukung saya akan menolak boikot ini. Saya ingin menggagalkan boikot ini. Kemudian dikatakanlah kepadanya, sudah ada laki-laki yang lain. Siapa dia? Dikatakanlah dia adalah Hisham ibn Amr. Akhirnya ada 2 orang yang memboikot, mulai goyah itu. Jangan diboikot, sudah 3 tahun gitu kan, batalkan saja. Kemudian 2 orang ini mengatakan, sudah kita cari yang ketiga. Dicarilah yang ketiga, muncullah Al-Mut'im ibn Adi. Kemudian udah 3 orang, ini kita cuma 3 orang melawan satu Mekah gitu kan. Akhirnya kata mereka yang bertiga, coba cari yang keempat. Dicarilah, muncullah Abul Buhturi ibn Hisham, sampai ada sekitar 5 orang. Semuanya sepakat, mereka membuat skenario bagaimana caranya besok hari kita akan datang ke Ka'bah, ke sekitaran Ka'bah untuk merobek pemboikotan tersebut. Akhirnya di esok harinya muncullah, kita dapatkan salah satu dari mereka, Zuhair ibn Abi Umayyah, datang ke Mekah. Datang ke Masjidil Haram, tawaf 7 putaran. Kemudian dia mengatakan, wahai penduduk Mekah, relakah kita makan dengan tenang, memakai pakaian yang enak, ya. Kemudian Bani Hashim binasa gara-gara kita memboikot mereka. Kita tidak memberi kesempatan mereka makan. Kita tidak bolehkan mereka berjual beli di tempat kita ini. Apakah kita ridho? Kata Zuhair, demi Allah, saya tidak akan duduk. Demi Allah, ini orang kafir bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, saya tidak akan duduk sampai lembaran boikot saya sobek. Kemudian muncullah Abu Jahal. Kadzabta, engkau bohong, jangan disobek, kata Abu Jahal. Kemudian muncul Zum'ah ibn Aswad mengatakan, justru yang bohong engkau wahai Abu Jahal. Sungguh kita mendolimi orang-orang Bani Hashim, Bani Muttalib. Itu boikot harus segera disobek kertasnya. Kemudian ada muncul Abul Buhturi, sampai 5 orang itu baku balas, ya, menyampaikan opininya bahwasanya kami 5 orang ini sepakat untuk apa? Membatalkan pemboikotan ini. Abu Jahal mengatakan, ini memang Abu Jahal itu cerdas, pintar, tapi masalahnya nggak dapat hidayah. Abu Jahal mengatakan, kayaknya kalian ini sudah baku ngobrol tadi malam. Jadi terbaca sama Abu Jahal.
hadza amrun qadha bilail. Kayaknya tadi malam kalian sudah putuskan kalimat ini, kata Abu Jahal. Wa tusawwiruna fihi bi ghairi hadzal makan. Kayaknya kalian sudah bermusyawarah bukan di tempat ini, sehingga kalimatnya kenapa tiba-tiba mirip, kata Abu Jahal. Subhanallah, waktu itu dialog hangat ini terjadi depan Ka'bah. Abu Thalib mengatakan, dan ini Abu Thalib mendapatkan informasi. Kata Abu Thalib, demi Allah, Muhammad anak saudara saya, Muhammad yang kalian cari nyawanya, yang kalian ingin membunuhnya, Muhammad telah mengabarkan, kalau kabarnya ini benar, tolong batalkan pemboikotan kalian kepada kami yang sudah berjalan 3 tahun ini. Apa kabarnya dari Muhammad, kata orang Quraisy? Kata Abu Thalib, Muhammad telah mengabarkan. Padahal Nabi tidak pernah masuk Ka'bah waktu diboikot ini. Muhammad telah mengabarkan bahwasanya kertas yang kalian tulis di dalamnya pemboikotan kepada kami selama 3 tahun ini, kertas itu sudah dimakan rayap. Dan Nabi bukan tukang sihir. Ini wahyu dari Allah, berita dari Allah kepada Nabi, padahal Nabi belum masuk Ka'bah. Coba cek kalau betul itu kebenaran, betul-betul kertas itu dimakan rayap, maka batalkan pemboikotan ini. Kata Abu Thalib, kecuali kalimat bismikallahumma. Jadi nama Allah tidak dimakan rayap. Tulisan yang ada nama Allahnya tidak dimakan rayap. Dan ini mukjizat, dan ini bukti kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak kita dapatkan ada gelombang tsunami, hangus rumah-rumah, luluh lantah, rumah Allah dijaga. Ada kebakaran, tiba-tiba Al-Quran tidak kebakar, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak kisah-kisah seperti ini, dan ini juga terjadi di zaman Nabi. Kata Abu Thalib, coba cek masuk Ka'bah, kalau betul apa yang dikatakan Muhammad, maka selesaikan pemboikotan ini. Kata orang-orang Quraisy, oh ini kayaknya ide bagus, ide yang adil, gitu kan? Kami siap untuk menghentikan kalau betul apa yang diucapkan Muhammad adalah kebenaran. Akhirnya dicek, dan subhanallah para jamaah, apa yang disabdakan Nabi benar-benar terjadi. Tulisan yang ada nama Allahnya tidak dimakan rayap. Akan tetapi namanya orang Quraisy sudah jadi musyrik, tak kancing hatinya Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya. Walaupun sudah mendapatkan mukjizat Nabi seperti itu, orang Quraisy tetap saja memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi poinnya adalah dengan adanya berita ini pemboikotan berakhir. Ya, berarti di sini ada campur tangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah akan senantiasa menolong hambanya, yang hambanya senantiasa menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang dapat kami bahas. Sepertinya waktu sudah hampir masuk Isya. Kalau ada yang didiskusikan atau didialogkan, kami persilakan. Atau yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau cukup, semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.